Halo guys, jadi aku lagi datang nih ke acara seminar Gen Z Cemas yang ada di gedung KNPI Kota Tangerang. Ya, di sini aku lagi gaya-gaya dulu kali ya. Ya mumpung baru datang banget nih, masih cantik. Sekarang aku lagi registrasi buat masuk ke acara seminar ya guys. Acaranya udah dibuka nih guys sama ketuplaknya langsung. Ketuplak acara seminar Gen Z Cemas. Dan juga Bapak Andi Permana selaku Wakil DPRD Kota Tangerang. Dan saya juga sangat applause dan sangat berterima kasih kepada seluruh teman-teman panitia yang sudah bekerja keras dan juga memberikan semangatnya sampai hari ini, dan semoga Kayaknya udah mulai serius ya acaranya. Jadi kita tonton aja bareng-bareng guys. Selamat menonton. Mungkin masih macet, masih di perjalanan, jadi saya izin untuk memberikan sepatah dua patah ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Baik, oke. Kalau saya biasa kalau di kelas, kalau ditanya kabar, jawabnya alhamdulillah luar biasa, sehat, Allahu Akbar ya. Oke ya. Hari ini Indonesia. Beliau akan membawakan materi dengan topik bagaimana Gen Z mengembangkan potensi diri. Kepada Kak Hana Arinawati SMKM dipersilakan, tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, aku senang sekali bisa ketemu teman-teman yang keren banget hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan atau mungkin berada di titik terendah dalam hidup kita. Namun jangan sampai kegagalan di masa lalu menjadi penentu hidup kita sekarang dan masa depan kita. Kita harus tetap semangat dan percaya diri kalau kita bisa melakukan hal-hal positif ke depannya. Karena tentunya sebagai manusia, kita selalu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sehingga kita harus bersyukur akan jati diri kita dengan segala kelebihan dan kekurangan di dalamnya. Jadi teman-teman di sini diberikan nikmat sehat dan berkuliah, belum tentu orang di luar sana bisa seberuntung kita. Jadi kita harus bersyukur, dan ketika kita pernah mengalami kegagalan, jangan menyerah, karena masa lalu yang buruk tidak menjadi penentu hidup kita sekarang. Aku dulu juga pada saat SMA pernah dibully, aku pernah diremehkan oleh orang lain, tapi di situ aku bangkit dan aku percaya bahwa kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi kita sebagai generasi muda harus tetap semangat. Tujuan dari pokoknya kita harus sesuai tujuan awal kita, walaupun terombang ambing dan tetap santuy aja. Terima kasih Kak. Tepuk tangan semuanya.
Jadi ini teman-teman ada 7 tips tadi ya. Jadi mulai dari mengenali minat bakat, memahami kekurangan dan kelebihan, kemudian menggali potensi baru dengan eksplor berbagai kegiatan, kemudian prioritaskan tujuan, dan juga bersyukur serta take your time untuk beristirahat. Oke, jadi ini 7 tipsnya. Kedua adalah pengaruh media sosial dan gratifikasi instan. Jadi Gen Z ini tumbuh di era digital, di mana kita melihat influencer, content creator, atau pengusaha muda yang sukses tanpa gelar dan menciptakan persepsi bahwa ada jalan pintas menuju kesuksesan. Nah, jadi ini mempengaruhi juga. Kemudian yang ketiga adalah biaya pendidikan tinggi. Nah, karena kan untuk kuliah itu kan biayanya nggak sedikit gitu. Meskipun ada beasiswa, tapi kan terkadang untuk akses ke Sekarang tuh perusahaan-perusahaan itu banyak banget pekerjaannya itu Gen Z ya kayak bagaimana perusahaan itu menyesuaikan cara kerja Gen Z. Karena kan kebanyakan Gen Z itu maunya santai. Terus kalau si perusahaan ini maunya tuh yang tepat waktu dan terburu-buru. Kayak si Gen Z juga ini kayak maunya tuh fleksibel dari waktunya sama gajinya juga sepadan sama cara kerja dia gitu. Karena kebanyakan juga perusahaan itu melimpahkan kerjaan itu ke si pekerjaan si apa sih pekerjaannya gitu loh. Jadi multitasking gitu. Jadi nggak sesuai ada lembur gitu kan. Enggak. ya paham. Ini siapa sayang? Cinde. Siapa cantik? Cinde. Cinde. Mana? Silakan Bapak Andri, tepuk tangan untuk Bapak Andri. Tadi kita sudah mendengarkan materi dari yang cantik-cantik, sekarang yang gagah perkasa, Masya Allah. Sehat Pak Andri, silakan. Terima kasih. Oke, ya. Ini pilar-pilar kayak semua ya, ganggu. Bisa kelihatan ya? Ini nih, kelihatan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama saya harus ucapin terima kasih buat jadi bebas berbicara apa, karena ada 2 pekerjaan di muka bumi ini yang punya hak imunitas. 1, anggota dewan, dalam menjalankan fungsinya kita punya hak imunitas. Yang kedua adalah dosen. Dosen itu kalau ngomong apapun dicari salahnya susah. Makanya Mas Adib untuk melancarkan pengaruh beliau sebagai operator kekuasaan, makanya beliau nyaman jadi dosen. Terakhir saya harus kasih terima kasih buat Kak Hana. Apa yang diomongin di luar sana, Gen Z ini bermasalah secara mental. Coba di belakang sana, bermasalah nggak? Bermasalah. Jadi dalam teori quantum of life, ada teori afirmasi dan segala macam kekuatan pikiran, minimal ada sugesti dalam diri lo yang harus berpikir bahwa gua nggak. Karena dalam teori motivasi ada 2 teori. Yang pertama adalah kita termotivasi karena dipengaruhi oleh rasa takut. Gua tidak mau menambah kecemasan lo semua bahwa hari ini dalam konstelasi politik global, perang Iran dan Israel akan memberikan efek domino terhadap kondisi ekonomi di Indonesia. Gua tidak akan menyampaikan bahwa perang dagang Tiongkok Amerika akan memberikan efek terhadap kondisi ekonomi yang berdampak kepada masa depan lo semua. Walaupun secara basic ilmuwan sebagai anak HI gua punya kuasa untuk menyampaikan itu, tapi gua tidak mau. Karena gua akan memotivasi lo tidak dengan rasa takut. Gua akan memotivasi lo dengan harapan. Kota ini cukup besar untuk kita berbagi. Begitupun juga mimpi. Lo punya mimpi, gantungkanlah setinggi langit. Karena kata Bung Karno, saat lo terjatuh, lo akan jatuh di antara indahnya bintang-bintang. Tadi ada mention itu tekanan media sosial ya. Kan tekanan media
orang di depan ini. Oke, next. Iya, lu Gen Z. Keren. Oke, foto dulu, foto bersama. Ikutan boleh? Bentar. Ya, terima kasih. Kerasa guys, ternyata acaranya udah selesai nih. Seru kan acaranya, ada pertanyaan, ada jawaban, ada pembagian hadiah, materinya juga banyak. Oke, sampai sini aja. Bye-bye.